Shalom, perkenalkan nama saya Johannes Soiningel Ahoywutun. Di sini saya akan membawakan materi mengenai teori probabilitas dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas kelas D. Di sini kita punya 4 pokok materi. Yang pertama konsep dasar probabilitas, yang kedua pendekatan dalam probabilitas, yang ketiga sampel dan kejadian, dan yang keempat probabilitas bersyarat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar probabilitas. Probabilitas atau peluang adalah pernyataan numerik tentang kemungkinan dari suatu kejadian yang dapat terjadi. Dalam hal ini, peluang dapat dijadikan sebagai suatu ukuran terhadap kepastian dan ketidakpastian. Nilai peluang lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Artinya, bahwa apabila nilai peluang dari suatu kejadian sama dengan 0, maka kejadian tersebut mustahil dapat terjadi, dan apabila nilai peluangnya sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti terjadi. Peluang dapat dijadikan ukuran ketidakpastian, sedangkan ketidakpastian adalah bagian dari proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, teori peluang dapat memberikan landasan yang kuat tentang bagaimana menelaah ketidakpastian secara logis dan rasional terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan. Teori probabilitas yang digunakan dasar pengembangan alat uji statistik adalah mempunyai probabilitas yang sama untuk setiap individu dalam populasi untuk dapat terambil sebagai sampel. Contoh, jika kita menghadapi dua siswa A dan B, kemudian kita ingin menentukan siswa mana yang akan maju mengerjakan soal di papan tulis. Jika kita ingin mengambil sebanyak 3 kali dengan secara acak, maka dari ketiga pengambilan tersebut akan muncul beberapa pasangan berikut. Yang pertama AAA BBB, yang kedua AAB BBA, yang ketiga ABA BAB, dan yang keempat ABB BAA. Dengan demikian, maka probabilitas A tidak tertunjuk sama dengan 1/8, tertunjuk sekali sama dengan 3/8, tertunjuk 2 kali sama dengan 3/8, dan tertunjuk 3 kali sama dengan 1/8. Sedangkan probabilitas B tidak tertunjuk sama dengan 1/8, tertunjuk sekali sama dengan 3/8, tertunjuk 2 kali sama dengan 3/8, dan tertunjuk 3 kali sama dengan 1/8. Kita masuk pada pokok materi yang kedua, yaitu pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama atau equally likely. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa per jumlah total kemungkinan hasil. Teman-teman dapat melihat tabel di bawah ini. Peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hanya 1 peristiwa yang terjadi, maka probabilitas menjual atau membeli adalah sama, yaitu 1/2. Pada suatu percobaan di mana hanya ada 1 peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama, dikenal dengan peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan. Pada kegiatan jual beli saham di BEJ terdapat 3 juta transaksi yang terdiri dari 2.455.000 transaksi jual dan 545.000 transaksi beli. Peristiwa ini didorong aksi profit taking. Maka probabilitas jual adalah 2.455.000 per 3 juta sama dengan 0,82, dan probabilitas beli 545.000 per 3 juta sama dengan 0,18. Pada kejadian perubahan harga, maka dilihat apakah setiap bulan terjadi inflasi atau deflasi. Data dari BPS adalah sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat di sini ada tabel bulan dan inflasi. Di sini perbedaan antara inflasi dan deflasi itu terletak pada angka min, ya. Jadi deflasi itu adalah angka yang diawali dengan min. Seperti pada bulan ketiga, yaitu inflasinya min 0,02,
dan itu adalah deflasi. Dua data di atas terlihat bahwa jumlah bulan inflasi ada 10 dan jumlah bulan deflasi 2 dari total 12 bulan. Probabilitas terjadinya inflasi adalah sama dengan 10 per 12 sama dengan 0,83 dan atau 83%. Probabilitas terjadinya bulan deflasi sama dengan 2 per 12 sama dengan 0,17 atau 17%. Jadi pendekatan relatif mendasarkan besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan, kegiatan, atau pengamatan yang dilakukan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penelitian pribadi yang dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Contoh pendekatan subjektif seperti, menurut Presiden Saddam Hussein Irak pasti akan menang melawan Amerika. Menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. Menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena pondasi ekonomi kuat. Atau Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistik 1. Kita masuk pada pokok materi yang ketiga yaitu sampel dan kejadian. Dalam teori probabilitas, outcome dari sebuah observasi bergantung kepada kesempatan yang dinamakan sebagai eksperimen acak. Sampel atau yang dilambangkan dengan S, himpunan semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi dari sebuah observasi. Anggota dari ruang sampel disebut titik sampel atau sampel saja. Kejadian atau yang disimbolkan dengan E, sebuah hasil yang muncul dari sebuah observasi. Contoh, pada pelemparan sebuah koin, kejadian munculnya salah satu dari dua sisi dinyatakan sebagai S, MB, A, M, A, B, A, S. Dan kita masuk pada pokok materi yang keempat atau yang terakhir yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Dalam probabilitas, suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi terlebih dahulu atau akan terjadi atau diketahui terjadi dikatakan kejadian A bersyarat B yang ditulis A per B. Probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat yang ditulis P sama P dalam kurung A per B yang artinya probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu dan dirumuskan sebagai berikut. Rumus 1,12 P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung ANB per P dalam kurung B, P dalam kurung B lebih dari 0. Contoh, misalkan sebuah dadu dilemparkan, B sama dengan kejadian munculnya bilangan kuadrat murni, dan diketahui bahwa keliling peluang munculnya bilangan ganjil sama dengan 1/9, dan peluang munculnya bilangan genap sama dengan 2/9. Bila diketahui A sama dengan 4, 5, 6 telah terjadi, tentukanlah P dalam kurung A per B. Jawab, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, P ganjil sama dengan 1/9, dan P genap sama dengan 2/9, dan B 1,4. A sama dengan 456 sama dengan 2/9 tambah 1/9 tambah 2/9 sama dengan 5/9. Maka PA nya adalah 5/9. ANB sama dengan 4 sama dengan 4 sama dengan 2/9. Maka P dalam kurung ANB sama dengan 2/9. Jadi P per A sama dengan P dalam kurung ANB per P dalam kurung A sama dengan 2/9 per 5/9 sama dengan 2/5. Sekian dan terima kasih. Shalom.